Halo teman-teman, selamat datang kembali di RIP. Gue Revi, dan di video ini gue mau ceritain tentang gimana gue bisa bertahan hidup plus bayar kuliah dengan skill bahasa Polandia gue yang benar-benar hampir nol. Dan karena kemarin banyak yang nanya tentang proses kerja di sini, jadi mau gue ceritain semua di sini. Ini semua pengalaman gue pribadi, mulai dari gue datang ke sini tahun 2017 sampai sekarang, dan gue lulus S1 di Wrocław School of Banking. Mau ngambil S2 di sana rencananya. Mudah-mudahan aja, doain ya. Oke, di video ini gue bakal nge-cover satu pekerjaan pertama gue, dan pekerjaan ekstra tambah-tambah, dan sampai pekerjaan gue yang terakhir. Yang kedua adalah biaya makan di sini plus tips gimana kalian bisa hemat. Ketiga adalah biaya transport dan pengalaman gue pakai apa transportasi di sini. Dan keempat adalah biaya tempat tinggal ya, plus bills internet, air, dan listrik dan sebagainya. Ini buat anak kuliahan ya, dan kalau yang kalian mau kesini ngerantau, gue kurang tahu prosesnya gimana. Tapi kalau kalian mau tahu, ntar gue tanya-tanya dan gue tulis di komen. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai. Satu basa-basi lagi. Kalau kalian suka video gua ini, yang ini, dan yang sebelum-sebelumnya, please bantu gua dengan nge-subscribe, like, dan komen. Klik notification bell-nya di sini, kayaknya. Oke, nah udah itu basa-basinya satu doang. Kita mulai ya. Ini notes gua udah banyak banget dan udah liatin notes gua. Aduh, hancur. Oke. Pekerjaan pertama gue itu adalah di McDonald's Poland atau McDonald's Polska, dan ini tuh nggak gampang masuknya, susah. Apalagi gue di situ nggak punya koneksi nih ya. Gue baru pertama kali datang ke kota ini dan gue cuman kenal waktu itu istri gue masih pacar. Ini tapi nggak ada sogok-sogokan kayak negara kita, oke? Oke, jadi gini ceritanya. Ini gue baru pindah ke Wrocław dan gue cuman kenal istri gue. Jadi koneksi gue di sini tuh bener-bener nol. Gue ini kuliah belum masuk waktu itu dan gue butuh kerja ya, for obvious reasons. Dan yang gue lakuin waktu itu, gue datang ke setiap restoran cepat saji di sini dan gue nanya nih gue nanya gini, do you have a job opening? Kamu ada lowongan kerja nggak? Dan beberapa dari mereka, kebanyakan dari mereka ngomongnya gini, emang ramah sih ini, kayaknya menolak halus ngomong begini. Do you speak Polish? No. Dan gue di itu udah skakmat dong. Tapi gue nggak nyerah. Mama gue nggak membesarkan seorang quitter ya. Quitter tuh apa sih? Tidak gampang menyerah pokoknya. Ini gue ngomong apa sih? Dan setelah nanya-nanya ke beberapa restoran nih ya, McDonald's Polska di Sky Tower ngasih brosur gitu ke gue nih. Kamu isi aja, nanti sama saya dikasih ke manajer atau yang kayak gitulah. Dan gue isi tuh. Dan udah diisi nggak langsung kerja ya. Ada tahap berikutnya, ternyata gue di email, nggak tahu di SMS waktu itu lupa, bilang oke, kamu sekarang masuk tahap interview. Bukan interview juga sih, jadi kayak dikasih, nanti ini gue jelasin. Pokoknya di interview itu gue harus datang ke McDonald's yang restoran yang lebih gede, karena di situ ada bosnya. Yang gue harus siapin itu adalah CV, surat bahwa gue itu pelajar, jadi dari student office ya, bukti bahwa gue tinggal di Poland dan terregister, atau nomor pesel, keterangan sehat, karena gue bakal kerja di food industry ya, dibikin makanan gitu, dan identitas, paspor di sini. Dari 5 ini, yang paling ribet tuh 2. Adalah satu itu pesel, yang kedua adalah buku kesehatan. Ini Sanepid namanya. Oke, yang pertama dulu nih pesel. Yang kalian butuhkan buat ngurus pesel adalah satu, orang yang bisa bahasa Polish. Dan waktu itu korbannya adalah istri gua atau pacar waktu itu. Dan dia harus minta surat ke tempat kalian tinggal atau yang apartemen tempat kalian stay. Dan ownernya harus bilang bahwa saya butuh ngeregister pesel dan butuh bukti bahwa saya itu tinggal di sini legal gitu. Kayak kecuali doi bisa bahasa Inggris ya. Kalau doi bisa bahasa Inggris sih ngomong sendiri aja. Nah, terus tahap keduanya, udah dapat surat ini dari landlord, kalian harus datang ke kantor provinsi atau Urząd something. Pokoknya kantor provinsi lah. Gue nggak tahu polisinya apa, lupa. Buat dapat nomor identitas atau pesel. Jadi di sini tuh kalian membuktikan bahwa kalian tuh tinggal di sini secara legal dan terdaftar gitu. Ini jadi apa ya? Kalau secara tidak langsung kayak nomor KTP sementara lah. Lanjut. Yang kedua, ini yang ribet juga adalah tes Sanepid atau tes kesehatan. Ini ribet mampus. Ini makan waktu sekitar 3-4 hari karena kalian harus rutin cek ke sana buat ngebuktiin bahwa kalian tuh 100% sehat buat bikin makanan gitu, buat kerja di food industry. Kadang ini tabrakan sama jadwal kuliah. Oh ya, waktu ini gue kuliahnya udah mulai ya. Jadi suka tabrakan sama jadwal kuliah, jadi kalian harus cocok-cocokin jadwal tuh. Ini bayar sekitar 100 zloty kalau nggak salah waktu itu. Tapi ini digantiin sama McDonald. Di gua ya, waktu dulu gue digantiin sama McDonaldnya. Pokoknya
ronsen, ngetes darah, dan tes lain-lainnya. Kalian ntar harus ngalamin sendiri. Dan ntar kalau udah kalian bakal dapat ini gue habis ngambil dari lemari, Książeczka Zdrowia atau buku kesehatan. Jadi ini tuh ngebuktiin bahwa kalian sehat, dan ini tuh kalian harus lakuin selama tahun sekali kalau kalian masih mau kerja di food industry ya. Itu proses dari nol sampai kerja. Tapi Revi, sistem pembayarannya kayak gimana? Itu gajinya berapa? Terus itu sistem kerja Poland tuh gimana sih? Tenang, gue jelasin. Di Poland itu jam wajib kerja atau etat adalah ada standarnya. Jadi kurang lebih ini estimasi ya 160 jam per bulan. Ini tergantung hari libur dan lain-lain. Kalau hari libur nggak dihitung masuk jam kerja. Masuk jam wajib kerja maksudnya. Nah, waktu di McDonald's, gua tuh bisa milih etatnya berapa jam wajib kerjanya. Ada yang 1/4, setengah, 3/4 atau full. Dan gua ngambil 3/4. Jadi 160. Fullnya tuh 160. Jadi gua wajib kerja 120 jam. Ini boleh lebih tapi nggak boleh kurang. Terus sistem kerja Poland itu mereka ada 2 jenis kontrak nih, umowa o pracy sama umowa zlecenia. Umowa zlecenia yang pertama itu pajaknya dikit dan otomatis bayaran lebih banyak karena kita nggak perlu terlalu banyak bayar pajak. Tapi nggak ada asuransi, coverage kesehatan kalian nggak ada, terus nggak dapat sick leave. Jadi kalau kalian sakit ya udah sakit nggak dibayar gitu. Nggak ada paid vacation juga, jadi kalian nggak ada yang libur terus dibayar. Terus nggak ada benefit-benefit lain kayak kartu gym dan lain-lain. Ini cocok buat pelajar kayak gua dulu. Jadi gua waktu di McDonald's tuh mau bahas bacanya. Terus yang kedua adalah umowa o pracy. Yang ini kalian dapat semua benefit yang gua sebutin tadi, sick leave, vacation, asuransi kesehatan, multisport atau kartu gym ya. Dan ini gaji gua dulu, ini gue sebut pakai zloty aja ya, kalian ntar convert sendiri. Gaji gua dulu tuh, gue kurang ke tengah kayaknya. Gaji gua dulu tuh sekitar 12 zloty per jam. Ini waktu di McDonald's, 12 zloty per jam. Ini, dan gue ini harus cocok-cocokan jadwal sama teman-teman gue kerja yang lainnya. Jadi si A ini hari Selasa sama hari Rabu nggak bisa, sisanya bisa. Dan gue hari ini bisa. Jadi kalian harus cocok-cocokin sendiri. Dan gue dapat waktu itu 1.400 sampai 1.900 zloty per bulannya. Dan banyak pertanyaan yang pasti kalian tanyain sekarang adalah, cukup nggak Revi itu buat hidup? Cukup kalau kalian pinter atau pelit kayak gue. Gue juga, karena ini cukup tuh karena bukan kerja gue bukan di McDonald's aja. Ini sebenarnya bukan dibilang kerja sih, sebenarnya kayak tambahan uang jajan aja. Ini gue kerja freelance. Jadi yang waktu dulu itu gue suka bikinin PR teman-teman gue waktu kuliah. Jadi ada presentasi nih, presentasi grup. Satu grup tuh 4 orang. Gue bilang udah, gue kerjain semua tapi kalian bayar. Dan mereka mau gitu. Nggak tahu kenapa. Jatanya gue. Gue pinter? Nggak. Gue bodoh? Nggak bodoh. Gue average, below average sedikit. Tapi gue nggak boleh malas. Gue malas, tapi gue nggak boleh malas demi hidup. Makanya mereka percayain aja gitu, karena gue ada niat. Gue bikin nilai mereka bagus dan mereka setuju gitu. Ini ngebacotnya makin gak jelas gue. Pokoknya gitulah, gue ngebikinin PR dan dibayar Asian way. Oke, setelah hampir 1 tahun di McDonald's, gue resign karena ini ada alasannya nih ya. Gue resign karena gue ditawarin kerja di restoran Itali sama ex-manager McDonald's yang gue kenal, teman gue tuh. Jadi dia keluar, dia dapat job di restoran Itali sebagai manajer dan dia narik gue. Gue awal di sini tuh di restoran Itali tuh dapat sebulan sekitar 2.000, naik dikit ya, 2.000 sampai 2.200 zloty. Kok kecil ya? Padahal ini restoran Itali loh, bukan fast food kayak McDonald's. Kecil karena gue waktu udah ini nggak pakai umowa zlecenia lagi, tapi gue pindah ke umowa o pracy karena gue mau benefitnya. Gue dapat benefit itu waktu gue pindah. Benefit ini gue nggak dapet di McDonald's karena gue pakai umowa zlecenia. Yang di sini gue pakai umowa o pracy. Ribet ya. Kalau bingung kalian boleh tanya di komen. Gue kerja beberapa bulan di restoran Itali ini, gue naik pangkat. Let's say gue naik pangkat, gue dapet promotion. Gaji gue di sini tuh total akhirnya 2.400 sampai 3.000 zloty per bulan, kurang lebih lah. Gue kerja di sini senang banget karena pertama gue makan hampir selalu dapet diskon, bahkan gratis. Sama kayak di McDonald's sih, tapi yang McDonald's nggak sehat. Gue nyaman banget di sini, tapi karena kalian tahu COVID menyerang, sialan, jadi restorannya tutup dan gue cari kerja baru. Dan gue sempat udah dari restoran Itali kerja di LG, gajinya mantep tapi kurang cocok sama gue.
karena gue mau mulai kuliah dan mereka harus kerja di weekend, jadi nggak cocok gitu. Jadi gue resign dan sekarang nganggur. But for now. Opsi lain kalau kalian gak mau kerja di restoran, kalau kata gue sih mending kerja di restoran ya, karena mereka ada diskon makanan dan lain-lain. Tapi kalau kalian gak mau, kalian bisa jadi kalian bisa jadi supir Uber Eats di sini, Uber Eats atau pengantar makanan yang lainnya. Ada di sini ada Fishnet.pl, Glovo, dan pokoknya ada banyak aplikasi buat nganter-nganter makanan. Kalian bisa kerja di situ. Tapi Revi, masa jalan sih nggak punya sepeda kita? Ya ada, nanti gue bahas di bagian transportasi ya, kalau kalian mau tahu tentang sepeda dan transportasi lainnya. Dan yang kalian butuhin kalau kalian mau kerja di Uber Eats ini cuman ya sama sih, tapi ada nggak usah pakai buku kesehatan, terus kalian cuman perlu surat dari polisi bahwa kalian tuh nggak punya catatan kriminal yang kalian harus bikin di sini. Jadi kalian tetap butuh wakil bahasa ya, atau teman yang bisa bahasanya. Yang kedua, biaya makan. Ntar ini duduk mang warung turunin dulu. Yang kedua adalah biaya makan di sini. Biaya makan di sini bisa kehitung murah kalau kalian pinter berhemat. Sebelum bicara nominal, ada 2 tips yang gue saranin kalian harus lakukan buat survive di sini. Pertama adalah belajar masak. Ini tuh wajib banget, apalagi ini bukan di Poland aja ya. Kalau kalian hidup rantau, belajar masak adalah hal yang paling menguntungkan. Dan yang kedua adalah jangan terlalu royal. Jangan terlalu sering makan di luar, kayak nongkrong gitu. Apalagi kalau gaji kalian pas-pasan dan kalian mau survive. Kalau kata gue, mending jangan yang murah aja. Bir di pub itu 9 sampai 12 zloty, 7 sampai 12 zloty di sini. Kalau beli bir di convenience store itu cuma 4 zloty atau 5, gitulah pokoknya. Ini contoh kasar aja ya. Nominal nih. 1 kilo beras itu sekitar 3 sampai 5 zloty kilo nih. 1 kilo kentang itu 3 sampai 4 zloty tuh. Banyak lah. Udah gitu, bentar. Telur ini di sini gue nggak beli per kilo karena gue beli yang di karton itu. Sekartonnya tuh 9 zloty kali ya, 9 zlotyan. Jadi gue sebulan tuh habis kurang lebih, waktu ngehemat banget nih ya, 100 zloty lah paling buat sendiri. Itu juga kurang karena gue makan di McDonald dan gue makan di restoran ini kadang gratis, kadang bayar, cuman dikit banget. Cuman satu meal tuh cuman 4 zloty. Bayangin tuh Big Mac 4 zloty loh. Yang ketiga, transport. Di kota Wrocław, di tempat gue tinggal, ada public transport namanya MPK. Jadi ini tuh tram sama bis nyatu, satu tiket gitu, satu perusahaan. Harga tiket buat sekali naik itu macem-macem, tapi rata-rata tuh buat pelajar 1,7 zloty. Tapi ada cara yang lebih hemat, yaitu kalian bisa beli kartu membernya, atau di sini sebutnya Urban Card. Buat satu semester itu 185 zloty. Satu semester tuh sekitar 5 bulan, jadi worth it banget kalau kata gue. Dan kalian bisa kemana-mana itu bebas. Kalau kalian sepeda, ada di sini yang sepeda sewaan yang di pinggir jalan tuh, kayak jadi kalian butuh QR code atau aplikasi gitu, nggak tahu sebenarnya, gue juga belum pernah coba, tapi banyak yang pakai kok itu buat jadi supir Uber Eats kayak gitu, pada pakai sepeda itu. Atau kalau kalian mau beli sepeda di sini yang second banyak. Waktu itu gue beli sekitar 70 zlotyan dan itu murah banget kan, 70 zloty tuh dapat sepeda kalian. Ini tahun 2017, mungkin sekarang naik tapi nggak akan terlalu banyak. Buat kalian yang mau nanya-nanya transport atau detailnya, bisa tulis di komen. Atau kalau kalian mau gue bikin video tentang transport, tulis aja, oke? Oke. Last page, thank God. Ini tempat tinggal. Pertama gue kesini, gue tinggal di apartemen atau bisa dibilang dorm sih itu ya, sama orang-orang Ukraine. Dan ini tuh murah banget kalau menurut gue, itu sekitar 700 zloty per bulan. Udah sama air, sama listrik, sama internet. Jadi ini tuh apartemen nih, anggap kotak gini ya. Kamarnya tuh ada di sini, misalnya di sini sama yang di sini nyempil kecil. Ada 2 kamar gede, isinya 2 orang, dan 1 kamar kecil, isinya 1 orang. Jadi apartemen ini ada 5 orang, ada kamar mandi 1, dapur 1, dan 3 kamar tadi. Udah ngomong kan 700 zloty sebulan. Terus kalau pertama kali kalian pindah, ada yang namanya safety deposit atau security deposit, yang harganya tuh sekali rent apartemen kalian sebulan. Jadi misalnya apartemennya rentnya 700 nih, jadi kalian harus bayar 1.400 gitu. Tapi ini 700 zloty tuh kalau kalian gak ngehancurin apapun di apartemennya, aman gitu. Kalian gak usah, ntar kalau kalian pindah dibalikin lagi si uang 700 ini. Dan sekarang gue punya apartemen sendiri.
sebenarnya dibeliin sama mertua. Billnya sekitar 400 sebulan, which is nice. Udah sih kayaknya itu aja ya. Udah empat-empatnya kan. Pekerjaan pertama, biaya makan, biaya transport, sama tempat tinggal. Jadi basicnya udah lah ya. Nggak tahu apalagi mau gue cover. Ya kalau kalian mau tahu apalagi gitu ya, ekstra tulis aja di komen, nanti gue balas. Pasti gue balas. Oke, itu aja deh. Kayaknya gue udah ngebacot full 21 menit ini. Aduh, my editor, maaf ya. Terima kasih buat nonton, semoga bermanfaat. Dan kalau kalian mau nanya apa-apa, apapun, tulis aja di komen, gue pasti balas. Please jangan lupa like, comment, dan subscribe. Klik notification bellnya kayaknya di sini. Thank you very much. And gue Revi. Oh ya, ini gue linkin video yang tentang kuliah nih. Gue taruh card ntar di sini. Oke, gue Revi. Pamit. Thank you guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian mau request video, tulis ya di bawah. Oke? Dadah.